balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang holding cost dan ordering cost. Apa ini, Bu? Nah, ini tadi kita ngomongin tentang inventory yang bagus harus meningkat dari segi biaya. Nah, biaya-biaya apa saja sih yang harus dipertimbangkan? Di sini kita akan membahas 2 biaya. 3 mungkin, cuman kita klasifikasikan yang gampang 2 aja deh. Holding atau biaya simpan dan ordering, biaya pesan. Inventory atau biaya inventory itu pada dasarnya dibagi menjadi 3, buy, order, dan hold. Membeli, mengorder, dan menyimpan. Buy. Buying itu misalnya cost of buying. Ketika kalian beli 10 kilo, ada biaya yang harus kalian keluarkan. Misalnya, di sini saya kasih contoh 500 dalam satu barangnya. 1 kilonya 500 nih biayanya. Nah, 10 kilo ini kalian beli dalam 1 hari. Otomatis biaya yang kalian keluarkan untuk membeli barang itu adalah 5.000. Kalau satu minggu otomatis 5.000 dikali 7, 35.000. Cost of buying itu gimana sih, Bu, maksudnya? Nah, katakanlah gini, kalian ketika beli sesuatu otomatis kan akan mengeluarkan dana yang istilahnya perintilannya deh. Oh, buat cari barang-barangnya. Oh, buat apa. Nah, cost of buying ini adalah dana yang kalian keluarkan ketika membeli barang tersebut. Misal, saya butuh katakanlah untuk biaya adminnya. Nah, adminnya ini 500 yang tadi saya kasih contoh. Di sini yang namanya cost of buying. Jadi, dana yang dikeluarkan ketika kalian membeli sesuatu itu cost of buying. Yang kedua, ordering cost atau cost of ordering. Di sini ada contohnya, ada finding supplier, tracking, receiving. Maksudnya gimana? Nah, ketika kalian pengen beli sesuatu, otomatis kalian mau mencari di mana sih kira-kira supplier yang memberikan harga terbaik. Kalian tanya A, tanya perusahaan B, tanya C, D, E, F, G, H, I, J. Otomatis ketika tanya itu kan butuh dana nih, butuh biaya transportasi kah, atau untuk biaya apa, biaya makan segala macam. Nah, itu masuk ke cost of ordering. Jadi dana-dana atau biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kalian mengorder sesuatu. Ada juga yang namanya tracking. Nah, tracking ini juga kalian masuk ke dana order. Lah, kenapa? Dana ordering itu adalah semua dana ketika barang belum sampai ke tangan kalian, masih di istilahnya masih di depan gudang nih, belum pindah ke tangan. Jadi dari mulai nyari suppliernya, tracking barangnya ada di mana, kan kita harus tahu nih tracking. Kalau misalnya nih kalian pesannya dari luar kota, kalau misalnya nggak kalian tracking dari segi di jalannya gimana, kalau misalnya hilang di suatu tempat nggak ketahuan, kan rugi juga. Nah, pokoknya ordering cost itu adalah biaya yang kalian keluarkan mulai dari barang tersebut kalian pesan sampai barang tersebut nyampe di tangan kita, sampai di depan kita lah, sampai pindah tangan. Selama belum pindah tangan itu masih masuk ke ordering cost. Nah, di sini kayak yang ada receiving. Receiving ini apa, Bu, maksudnya? Kayak biaya administrasi. Tidak bisa diungkirin kalau segala sesuatunya ada biaya di administrasi. Sama, ordering cost juga ada. Ketika misalnya pindah dari supplier, kita beli di supplier A, mau pindah ke kita. Ketika dari A ke kita, ini kan istilahnya ada administrasi yang harus dibayarkan, yaitu pajak lah, apalah. Nah, ini masuk ke ordering cost. Karena barang tersebut masih belum kita sepenuhnya punya. Selama kita belum bayar pajak, bayar apa, A, B, C, D, F, G, barang tersebut masih belum penuh atau belum sah seutuhnya buat kita. Nah, ini masuk ke ordering cost. Lalu ada yang ketiga, hold atau holding cost atau the cost of hold. Di sini ada storage. Sudah jelas, kalian mau nyimpen otomatis harus punya gudang. Kalau nggak punya gudang, mau nyimpen di mana? Kalau nggak punya penyimpanan, mau taruh di mana? Mau bikin tempat penyimpanan atau gudang ini butuh dana. Itu masuk ke holding cost.
Atau cara maintenance gudangnya, maintenance tempat penyimpanan, itu masuk ke holding cost. Jadi holding cost ini segala sesuatu yang berhubungan dengan barang-barang yang ada di gudang. Selama barang tersebut masih ada di gudang, belum diproduksi atau belum keluar dari gudang, itu masih masuk ke holding cost. Di sini juga ada security, berarti ada satpamnya, ada CCTV-nya, supaya barang-barang tersebut nggak rusak. Ada juga nih holding cost yang masuk ke dalam sini, ada loss, stolen, dan damaged goods. Gimana kalau misalnya hilang, barangnya hilang, atau kemakan rayap, atau dicuri, atau rusak karena memang sudah usang, itu juga masuk ke holding cost. Jadi harus dipikirkan dengan baik-baik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa inventory cost itu adalah penjumlahan dari the cost of buy atau biaya beli, the cost of order, biaya pesan, dan the cost of hold, biaya simpan. 3 hal tersebut yang akan menjadi biaya-biaya dari inventory. Nah, di sini ada satu biaya lagi nih yang harus diperhatikan. Tapi biaya ini adalah biaya yang tidak ingin kalian dapatkan atau keluarkan, yang namanya stocking out. Jadi biaya yang kalian keluarkan ketika kalian kehilangan kesempatan karena inventory kalian kurang. Ini kenapa bisa keluar? Kenapa? Misal nih yang kayak ternyata ada pesanan dadakan, inventory nggak cukup. Keluarnya dari mana? Kehilangan penjualan karena orang pesan, oh saya mau pesan 1000 nih, tapi inventory kalian hanya bisa 500 atau 700, otomatis tidak bisa memenuhi pesanan, lost salesnya. Kalau udah kayak gini mau atau gini deh, kalian udah cuma bisa 700 tapi aku tak usahain nih supaya bisa 1000, pesan lagi bahan bakunya, otomatis restock lagi, bayar dana lagi. Kalau udah bayar dana lagi, otomatis keluar dana lebih besar lagi. Jadi dana-dana yang tidak terduga karena inventory tidak dimanage dengan baik. Yang kalau misalnya itu terjadi, secara tidak langsung kalian akan kehilangan konsumen. Jadi stocking out adalah dana-dana yang tidak ingin kalian keluarkan. Sedangkan inventory cost tadi adalah dana-dana yang harus kalian pertimbangkan. Ada buy, hold, dan ordering. Tuh. Inilah dana-dana yang akan ada di inventory management. Sehingga sebuah biaya dari inventory yang benar-benar bagus itu kita melihat dari semua isunya. Nggak hanya cuma ngelihat ya udah deh yang penting harga murah, yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini. Enggak. Inventory cost itu melihat semua permasalahan. Kita mempertimbangkan nggak cuma satu aspek aja. Aspek-aspek lain pun kita lihat. Gimana caranya supaya dana yang kita keluarkan sebanding dengan apa yang kita dapatkan, atau dana yang kita keluarkan lebih sedikit daripada yang kita hasilkan. Kalau misalnya kayak gitu, otomatis keuntungan akan lebih meningkat. Jadi harus benar-benar memikirkan berapa besar dananya, berapa banyak biayanya, terus bagaimana menghindari yang namanya stocking out cost. Oke, sampai di sini dulu untuk kali ini. Kita lanjut ke suap selanjutnya. Terima kasih.